Anda kembali bersama kami di iNews Malam pemirsa. Sejumlah ruas jalan di Jakarta tergenang akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota. Bahkan di beberapa titik genangan membuat akses jalan terputus atau tidak bisa dilalui seluruh jenis kendaraan. Di ruas Jalan Kemang Utara 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, tinggi genangan mencapai 30 cm. Genangan membuat akses jalan tidak bisa dilalui seluruh jenis kendaraan. Genangan juga membuat sejumlah kios sepanjang jalan ini tutup. Bahkan pasar warung buncit yang berada di sekitarnya juga ikut terdampak. Kondisi serupa juga terjadi di sebagian ruas jalan Darmawang Saraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Genangan terjadi akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota siang tadi. Selain curah hujan yang tinggi, genangan juga diakibatkan meluapnya air Kali Mampang. Memasuki musim hujan, Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan diri antisipasi banjir. Pengerukan waduk di beberapa wilayah di Jakarta diintensifkan. Ibu kota siaga banjir di saat musim hujan. Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah antisipasi penanganan bencana banjir. Pengerukan sejumlah waduk menjadi salah satu upaya Pemprov DKI untuk mencegah banjir. Saat ini pengerukan waduk fokus di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dengan menurunkan alat berat milik pemerintah maupun swasta. Diharapkan waduk mampu menampung air hujan. Pencegahan banjir juga dilakukan Pemprov DKI dengan membuat waduk baru di atas lahan kosong rawan banjir. Lalu ada juga tempat yang semula lahan kosong karena kontur tanahnya cekung. Selama ini terjadi banjir, di tempat itu kita buat waduk, jadi bikin baru waduknya untuk mengalirkan air ke dalam waduk baru kemudian nanti dipompa untuk dialirkan ke sungai. Karena memang kontur tanahnya cekung, lalu ada perumahan, sudah terlanjur ada, solusinya kita buatkan waduk itu di Jakarta Barat kita lakukan. Pada musim hujan, Pemprov DKI menyiagakan lebih dari 900 personel gabungan, termasuk ratusan relawan untuk menangani korban banjir. Sejumlah peralatan penunjang seperti tenda pengungsi hingga puluhan perahu karet juga disiapkan. Sementara itu pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian wilayah Jakarta seperti Depok dan Bogor akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam sepekan ke depan. BMKG juga mengimbau masyarakat agar waspada akan bencana. Indonesia telah memasuki musim hujan dan diperkirakan puncaknya akan terjadi pada Januari hingga Februari 2021. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dalam sepekan ke depan. Jadi memang masih ada potensi hujan terutama di wilayah Jakarta Barat, Tangerang, kemudian Jakarta Selatan, Timur, kemudian Depok dan Bogor. Jadi wilayah yang lebih ke selatan yang lebih banyak hujannya. Kemudian intensitasnya antara ringan hingga sedang. Kemudian kita melihat untuk 4-7 hari ke depan, potensi-potensi hujan yang dengan intensitas sedang hingga lebat masih saja akan terjadi karena kita sudah memasuki musim penghujan seperti itu. Selain itu, potensi angin kencang, puting beliung hingga petir juga akan terjadi, terutama di wilayah selatan. Memang di awal musim penghujan, potensi angin kencang, puting beliung maupun petir masih akan sering terjadi, terutama di wilayah selatan. Jadi wilayah-wilayah selatan yang sering intensitasnya lebih banyak begitu. Musim hujan menjadi penanda peringatan bencana seperti banjir hingga longsor. BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk waspada bencana pada Januari dan Februari tahun depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga di 3 dukuh di Tegalmulyo, Klaten, Jawa Tengah mengungsi ke balai desa setempat saat malam hari. Warga mengungsi karena status Gunung Merapi siaga.
Sejumlah warga di 3 dukuh Desa Tegol Mulyo, Kemalang, Klaten mengungsi karena status Gunung Merapi ditingkatkan menjadi siaga atau level 3. Warga 3 dukuh dari Dukuh Sumur, Janguk, dan Dukuh Pajegan mengungsi secara mandiri saat malam hingga pagi hari. Umumnya warga yang mengungsi kelompok rentan yakni anak-anak, wanita hamil, dan lansia. Kawasan yang dihuni warga 3 dukuh di Desa Tegal Mulyo termasuk daerah rawan bencana. Karena takut bahaya kalau malam terjadi guguran, terdengar walaupun kecil tapi sama takut. Ini yang mengungsi berapa dukuh Mas di sini Mas? 3 dukuh. Ini mengungsinya kemana ini? Ke balai desa. Umumnya yang mengungsi ini dari kalangan apa saja Mas? Lansia, balita, sama ibu hamil. Warga mengungsi di gedung serbaguna desa. Mengungsi saat pandemi, warga tetap menerapkan protokol kesehatan. Saat di pengungsian, sejumlah warga di pagi hari tetap beraktivitas biasa seperti mencari rumput dan beternak sapi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebutuhan logistik pengungsi dari lereng Gunung Merapi di wilayah Magelang, Jawa Tengah hingga saat ini masih terpenuhi. Prioritas saat ini adalah untuk kebutuhan ibu hamil dan anak-anak. Stok logistik di posko pengungsian di Desa Deyangan, Magelang, Jawa Tengah masih tercukupi hingga 3 hari ke depan. Hal ini sesuai dengan standar prosedur yang ada, yakni pasokan stok logistik per 3 hari dan nantinya akan kembali dipasok oleh BPBD setempat. Kebutuhan yang mendesak saat ini yakni kebutuhan untuk anak-anak seperti kebutuhan gizi bayi dan ibu hamil. Kemudian untuk saat ini yang mendesak itu kebutuhan untuk bayi, kemudian gizi ibu hamil. Mungkin itu Mas yang. Kalau keperluan anak-anak misalnya popok dan sebagainya Bu, ya, cukup? Itu juga belum tercover. Jadi belum ada yang cover. Terdapat penambahan jumlah pengungsi dari sebelumnya 607 menjadi 635 jiwa. Penambahan ini merupakan pengungsi dari Desa Ngargo Mulyo yang menempati posko pengungsian di Taman Agung Muntilan. Sudah ada beberapa pihak yang membantu, seperti dalam bentuk gas, kemudian ada yang membantu tikar, kebutuhan-kebutuhan untuk pengungsi. Meski jumlah pengungsi terus bertambah, BPBD Kabupaten Magelang memastikan stok logistik aman hingga beberapa hari mendatang. Bahkan bantuan logistik dari masyarakat sudah mulai berdatangan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, anak-anak pengungsi Gunung Merapi dihibur sejumlah relawan di pengungsian di Desa Deyangan, Magelang, Jawa Tengah. Anak-anak diajak bermain dan bernyanyi agar tidak jenuh selama berada di pengungsian. Anak-anak ceria dan gembira berkumpul bersama di pengungsian Gunung Merapi, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Anak-anak senang mengikuti permainan yang diberikan relawan, mahasiswa, dan petugas Polres Magelang. Mereka juga antusias mendengar cerita hingga tertawa. Kegiatan trauma healing ini digelar untuk menghibur anak-anak agar tidak jenuh selama di pengungsian. Anak-anak ikut mengungsi akibat naiknya status Gunung Merapi. Dengan situasi mereka di tempat pengungsian, di tempat yang baru seperti ini, dan juga masih kondisi pandemi, tentunya anak-anak tidak boleh kehilangan dunianya. Sehingga kita laksanakan, saya sendiri punya ide untuk memberikan hiburan, memberikan semangat pada anak-anak, kita laksanakan kegiatan ini. Ada 126 jiwa pengungsi Gunung Merapi di Desa Deyangan, 46 diantaranya anak-anak. Rencananya kegiatan trauma healing akan dilakukan 2 hari sekali agar anak tetap ceria dan tidak jenuh di pengungsian. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI dikeroyok orang tidak dikenal di Sumedang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Malam.